Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas hidayah iman yang Allah berikan kepada kita, dan Allah arahkan kita untuk bisa mengikuti majelis ilmu dengan bimbingan para asatidzah Ahlussunnah insyaallah. Dua nikmat ini disebut oleh Ayyub As-Sikhtiyani sebagai dua nikmat yang terbesar bagi hamba. Setelah Allah berikan dia hidayah untuk jadi seorang muslim, Allah berikan kepadanya seorang guru yang bisa membimbing dia untuk jadi muslim yang baik. Kalau boleh kita buat ilustrasi sederhana kayak gini. Ada banyak bangunan di sebuah jalan. Di semua bangunan ini ada orang yang mengajak untuk masuk. Tapi hanya ada satu bangunan yang akan menyediakan hidangan yang menyelamatkan bagi Anda. Bangunan itu adalah bangunan Islam. Dan ada bangunan-bangunan yang lain. Kita memilih bangunan Islam, berarti Allah beri petunjuk kepada kita untuk masuk sebagai seorang muslim. Tapi di dalam bangunan ini ada banyak lorong, ada banyak jalan, ada banyak ruangan, dan kita perlu bimbingan dari orang yang paham tentang bangunan ini, ke ruangan apa kita harus singgah. Ke lorong bagian mana kita harus melaluinya. Guru yang baik akan mengarahkan ke sana. Maka ketika Allah berikan kita hidayah sebagai seorang muslim, lalu Allah berikan kita guru yang baik, berarti dua nikmat itu bertemu, sehingga seorang hamba akan menjadi seorang muslim Ahlussunnah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nikmat menjadi muslim Ahlussunnah ini selalu melekat pada diri kita sampai akhir hayat. Allah Ta'ala berfirman, Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana kelak di yaumil qiyamah ada wajah yang berubah jadi putih dan ada wajah yang berubah jadi hitam. Tafsir yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Besok di hari kiamat wajah ahli sunnah wal jamaah akan menjadi putih, dan wajahnya orang yang punya penyimpangan akan menjadi hitam. Sebagaimana Allah kumpulkan di sini dalam rangka untuk semangat sama-sama ingin membumikan sunnah di dunia ini, mudah-mudahan nanti Allah jadikan wajah kita wajah yang putih ceria karena mendapatkan pahala di sisi Allah di yaumil qiyamah. Kajian kita jam 1 siang yang mungkin seharusnya Anda waktunya untuk istirahat, selesai makan siang di ruangan yang adem, ngantuk, merem. Jadi kita kuat-kuatan ya. Tayyib. Nanti kalau terlaporkan ada peserta yang tidur, selesai kajian. Sanggup insyaallah? Tayyib. Silakan HP-nya dimanfaatkan untuk mencatat. Anda tidak perlu memfoto, karena kita di sini untuk mencari ilmu, bukan nyari fotonya Ustadz. Nah. Mau pulang bawa ilmu atau bawa foto? Ya, tentu saja pilihannya adalah kita ingin untuk bisa membawa catatan ilmu. Baik. Tema kita harta berkah bagi muslimah. Kita awali terlebih dahulu tentang makna berkah. Barokah itu apa sih artinya? Apa arti barokah?
kebaikan yang banyak. Secara makna bahasa, barokah memiliki beberapa asal makna. Yang pertama, artinya adalah ad-dawam. Yang pertama artinya sesuatu yang bertahan. Onta yang menderum dalam bahasa Arab disebut dengan barikat al-ibil. Onta menderum. Karena dia menetap di satu posisi tertentu, di satu tempat tertentu. Kemudian makna berkah juga bisa diartikan an-numu, sesuatu yang tumbuh. Sehingga sumur disebut birkah dalam bahasa Arab karena airnya selalu keluar. Sumur itu diambil berkali-kali, airnya tidak habis, dibiarkan airnya tidak luber. Disebut dalam bahasa Arab birkah. Bisa juga barokah artinya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah zat, di tangannya segala kerajaan. Karena sumber kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari beberapa makna bahasa ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa makna barokah adalah sesuatu yang memberikan banyak kebaikan dan dia bertahan dalam waktu yang lama. Itulah barokah. Maka harta barokah berarti harta yang bisa banyak memberikan kebaikan dan harta itu bertahan. Kapan harta seorang hamba itu bertahan tanpa ujung? Ketika dia diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Maka dia akan menjadi harta yang abadi. Baik, kalau kita berbicara dalam konteks dunia, ketika harta itu bisa membahagiakan bagi pemiliknya. Maka harta yang barokah adalah pada saat harta yang dimiliki oleh seorang mukmin bisa membahagiakan bagi pemiliknya. Terlepas dari jumlahnya, bisa banyak, bisa sedikit. Sehingga kalau Anda dikasih pilihan, sedikit yang barokah, banyak yang tidak barokah, pilih mana? Pilihan itu nggak ada. Jangan membuat bid'ah. Sedikit yang barokah atau banyak yang tidak berkah? Sedikit yang berkah. Berarti Anda siap untuk jadi orang yang hartanya sedikit, yang penting barokah. Baik. Kalau bisa banyak. Coba ini ada pilihan yang lain ya. Misalnya pertanyaannya begini. Miskin yang bahagia atau kaya yang banyak masalah? Coba, Bapak yang mana, Pak? Anda mau pilih jadi yang mana? A. Miskin yang bahagia. B. Kaya banyak masalah. C. Meninggal dunia. Yang mana? Nah, yang diinginkan dari harta itu apa? Apakah yang penting banyak atau yang penting membahagiakan? Banyak dan nggak jaminan, ya. Nggak jaminan. Nyatanya ada banyak sekali orang yang hartanya berlimpah, tapi di saat yang sama dia punya banyak masalah. Saya sering dapat keluhan ya dari teman-teman yang boleh disebut OKB, orang kaya baru katanya. Jadi dia merasakan sesuatu yang berbeda. Begitu usahanya bangkit, kemudian semakin banyak disorot masyarakat, jadi viral, dia berurusan dengan pajak. Dan selalu sakit hati gara-gara pajak. Dia menyusun laporan pajak, disiapkan selama sekian bulan. Setelah dilaporkan, mikir untuk persiapan laporan berikutnya. Sehingga dalam waktu 1 tahun, 6 bulan mikir persiapan buat laporan, 6 bulan berikutnya pusing membuat laporan. Jadi pusing tiap hari.
Itu tanggung jawab orang yang kaya kalau di tempat kita. Ya. Makanya saya tanya ulang ya. Pengen jadi miskin yang bahagia atau kaya yang banyak masalah? Yang mana? Kaya yang bahagia. Mudah-mudahan berhasil. Baik. Sekarang kita lihat di sini. Harta dalam Islam itu sesuatu yang dijaga. Mungkin Anda sudah mendapatkan PDF yang sudah kita sebarkan ya. Sudah ya? Baik. Harta dalam Islam termasuk di antara yang dihargai. Di antara buktinya adalah Islam menjadikan harta ini sebagai bagian dari maqasidus syariah. Tujuan dasar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat yang jumlahnya ada 5. Hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul mal, hifdzul aql, hifdzul ird wan nasl. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan dan keturunan. Kita ulangi ya. Ada 5 hal yang paling urgent yang dijaga dalam syariat ini. Pertama adalah menjaga agama. Makanya kita dilarang untuk melakukan penyimpangan apapun dalam masalah agama. Baik penyimpangan dalam masalah akidah maupun penyimpangan dalam masalah amaliyah. Karena semua penyimpangan merusak agama. Syirik itu nggak boleh karena itu merusak agama. Praktek kekufuran itu dilarang karena itu merusak agama dan seterusnya. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Sehingga ada larangan untuk membunuh, ada larangan untuk bunuh diri, ada larangan untuk membahayakan diri sendiri dengan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan seterusnya. Tujuannya adalah dalam rangka hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta. Kita nggak boleh bertransaksi haram agar kita tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak legal secara syar'i. Kita dilarang untuk mencuri, kita dilarang untuk korupsi dan seterusnya karena itu kezaliman dalam masalah harta. Sebagaimana pula kita dilarang untuk bertindak boros, buang-buang harta untuk tujuan yang nggak jelas. Karena syariat ini menjaga harta, hifdzu al-mal. Yang keempat, hifdzul aql, menjaga akal. Sehingga khamr nggak boleh, kenapa? Menghilangkan akal. Dan semua kegiatan yang bisa merusak akal dilarang. Yang kelima, hifdzun nasl wal ird, menjaga kehormatan dan keturunan. Sehingga seseorang dilarang untuk mendekati zina dan semua faktor yang bisa mengarahkan ke sana dalam rangka untuk menjaga kehormatan manusia. Baik. Anda bisa lihat salah satu di antara 5 itu adalah hifdzul mal, menjaga harta. Sampai Nabi SAW ketika beliau sedang khutbah di Arafah, ada satu pesan yang beliau sampaikan kepada masyarakat. Beliau bertanya kepada mereka, "Atadruna ayyu yaumin hadha? Wa ayyu syahrin hadha? Wa ayyu makanin hadha?" Tahukah kalian kita sekarang sedang di hari apa? Tahukah kalian sekarang kita di bulan apa? Tahukah kalian kita sekarang ada di negara mana atau di tempat apa? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram untuk diganggu antara satu dengan yang lain sebagaimana kehormatan hari ini, yaitu tanggal 9 Zulhijjah,
di bulan ini, yaitu di bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan haram, bulan suci, di tanah ini yang merupakan tanah suci, di Arafah. Dari situlah kita bisa lihat bagaimana penekanan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga harta, sehingga kita tidak boleh ganggu harta orang lain. Demikian pula kita tidak boleh menyia-nyiakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik, sekarang kita lihat di antara bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai harta. Allah menyebut harta itu dengan sebutan al-khair. Al-khair secara makna bahasa artinya apa? Kebaikan. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang karakter manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai al-khair. Allah sebut harta dengan sebutan al-khair. Kenapa harta disebut al-khair? Ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi. Dalam Nawadirul Usul beliau mengatakan, al-malu fil asli qawamul ibad fi amri dinihim. Pada asalnya harta itu merupakan pendukung bagi hamba untuk urusan agama mereka. Bihi yusallun wa yasumun wa yuzakkun wa yatasaddaqun. Dengan harta mereka bisa salat, dengan harta mereka bisa puasa, dengan harta mereka bisa membayar zakat, wa yatasaddaqun, dan dengan harta mereka bisa sedekah. Fal abdanu la taqumu illa bihadzal mal, sehingga fisik hamba tidak akan bisa tegak dengan baik kecuali dengan harta. Wa a'malul arkani la taqumu illa bihadzal mal, demikian pula aktivitas manusia tidak akan bisa terwujud kecuali dengan modal harta. Fahadzal mal ala ma wasafna haqiqun ayyusamma khaira. Maka harta dengan semua karakter ini layak untuk disebut al-khair, sesuatu yang baik. Nah, kalau Allah memberikan penghargaan kepada harta, maka kita sebagai hambanya harus menghargainya. Saya ulang ya. Jika Allah memberikan penghargaan kepada harta, maka kita sebagai hambanya harus berusaha untuk menghargainya. Bagaimana bentuk penghargaan terhadap harta tadi? Jaga harta itu dengan baik, jangan dimanfaatkan untuk sesuatu yang sia-sia, jangan dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak mendatangkan maslahat bagi dunia maupun akhirat. Contoh misalnya, ada sebagian orang yang punya hobi koleksi tas branded. Nggak ada di sini insya Allah ya. Karena orangnya lagi kajian. Tasnya nggak ada di sini maksudnya ya. Baik. Sampai dikejar ke luar negeri ya. Kemudian setelah itu dia beli di sana aneka barang-barang yang istimewa, yang mewah, yang mahal. Sampai di rumah dipakai nggak? Diapain? Dipajang. Berarti ini salah fungsi. Tas itu fungsinya apa? Untuk wadah, dipakai. Tapi karena ini mahal, akhirnya cuman dipajang, dikasih lampu, ya. Biar nggak jamuran. Baik. Ada juga sebagian orang yang dia suka punya koleksi perabotan. Ya. Masya Allah, lemarinya penuh dengan perabotan. Segelnya belum pernah dibuka. Suaminya mau pakai dimarahi. Wallahu alam, saya nggak tahu sebenarnya fungsinya itu apa. Kalau cuma hanya dipajang. Makanya bapak-bapak tolong ya. Saya pesan kepada bapak-bapak, kalau bapak beli lemari yang baru, segera diisi buku. Ya. Sebelum keduluan Tupperware. Karena kalau kosong itu Masya Allah, ibu-ibu kadang nggak betah. Kosong diisi apa, diisi apa. Isinya cuman perabotan. Baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut harta dengan malullah, harta Allah, karena Allah yang ngasih. Seperti firman Allah di surat An-Nur, wa atuhum mimmalillahi alladhi atakum. Berikan kepada mereka harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Allah sebut harta dengan dinisbahkan kepada nama Allah, malullah. Artinya
itu adalah anugerah dari Allah Tuhanmu, maka manfaatkanlah sebaik mungkin. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal yang menunjukkan bagaimana penghargaan yang diberikan oleh syariat ini terhadap masalah harta. Baik, share screen-nya bisa nggak ini? Share screen-nya bisa keluar? Bisa. Jadi intinya di sini kita mau mempelajari bahwa hakikat penghargaan terhadap harta ada dua. Yang pertama apa? Jangan ganggu harta orang lain. Yang kedua, manfaatkan harta pribadi untuk yang bermanfaat. Manfaatkan harta pribadi untuk kebaikan. Jika kita sudah berhasil melakukan dua hal ini, berarti kita sudah bisa menghargai harta dengan baik. Alhamdulillah, insya Allah yang ada di sini bukan tipe orang yang suka mengambil harta orang lain dengan cara yang terlarang. Bukan model orang yang suka bertransaksi riba karena kita sepakat itu nggak boleh. Bukan model orang yang pingin kaya dengan cara instan, tapi pakai model money game karena dia tahu itu gharar dan seterusnya. Bukan model orang yang ketika ikut arisan kemudian ngemplang, tapi dia komitmen sampai selesai. Dia tidak ganggu harta orang lain. Yang kedua selanjutnya adalah jangan sampai harta yang sudah ada di tangan kita tersia-siakan hanya gara-gara kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua jenis pelanggaran dalam masalah penggunaan harta. Dua jenis pelanggaran dalam penggunaan harta. Yang pertama apa? Mubadzir. Yang kedua, israf. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk bersikap mubadzir. Allah berfirman, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Janganlah kamu berbuat tabdzir, sesungguhnya orang yang mubadzir itu temannya setan. Tentang israf Allah mengatakan, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah kamu berbuat israf. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat israf. Allah dengan tegas mengatakan Allah tidak menyukai orang yang berbuat israf. Coba bayangin ya, ketika Anda pulang sampai rumah, terus ketemu suami, lalu suami Anda bilang, "Aku nggak suka sama kamu." Kira-kira gimana? Masya Allah, gagah perkasa kayak gini. Jawabannya aku juga gitu. Masya Allah. Baik. Misalnya posisi seorang istri masih sangat butuh kepada suaminya. Pada waktu dia pulang, tiba-tiba suaminya bukain pintu terus langsung ngomong, "Aku nggak suka sama kamu." Kira-kira sedih nggak? Sedih. Coba bayangin ketika yang menyampaikan itu adalah Sang Pencipta. Allah mengatakan kepada kita, "Aku nggak suka sama kamu." Ketika Allah mengatakan, "Innahu la yuhibbul musrifin." Allah tidak mencintai orang-orang yang suka bersikap israf. Israf itu apa? Nanti dulu. Israf itu apa, Pak? Nanti dulu. Allah tidak menyukai orang yang bersikap israf, yang boros ketika menggunakan harta. Dan kita termasuk di antaranya. Berarti kita termasuk di antara orang yang tidak disukai oleh Zat yang menciptakan kita. Coba kita lihat apa sih perbedaan antara israf dengan mubadzir itu. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abidin. Beliau mengatakan, "Al-israfu sarfus say'i fima yanbaghi za'idan ala ma yanbaghi." Israf adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang diperbolehkan, yang dibenarkan, yang halal,
tapi melebihi batas yang dibenarkan. Makan makanan yang halal boleh nggak? Boleh. Tapi kalau berlebihan, belinya dalam jumlah banyak sampai nggak kemakan, namanya israf. Ya. Pas lagi walimah itu, masya Allah, di sini ada empal gentong, di sini sate, di sana es krim, di sini es teler, dan di sana, masya Allah. Begitu masuk itu kayak apa? Burung, hinggap sini ya. Semuanya dicobain. Tapi cuma 1 sendok ditaruh, 1 sendok ditaruh, sehingga sisanya banyak. Pernah menjumpai situasi seperti itu? Banyak sekali. Itu israf. Dan banyak sekali pelanggaran syariah terkait orang yang melakukan walimah nikah, terutama dalam masalah israf, boros dalam makanan. Sehingga dia cuma ngambil, dimakan 1 sendok, ditaruh, makan 1 sendok, ditaruh, sisanya dibuang. Jika kita pelakunya, Allah katakan, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap israf. Boros juga bisa terjadi pada model tadi. Belanja sesuatu yang mewah, melebihi batas, sampai jadi beban bagi suaminya. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Ada juga orang yang apapun yang dia inginkan selalu dikejar. Pengen makan ini, datang ke sana. Pengen ini, datang ke sana. Pengen gudeg, ke Jogja. Ya. Terus pulang. Pengen bakpia, ke Jogja lagi. Terus pulang. Masya Allah. Apakah semua yang dia inginkan harus dipenuhi? Ada salah satu jamaah yang pernah cerita. Pak Ustadz, saya kemarin ngantar istri. Kemana Pak? Ke Malaysia. Nyari musangking. Masya Allah. Terus saya cerita, Pak, dulu ada ulama mereka keluar negeri. Perjalanan 1 bulan. Nyari hadis. Bapak cuma nyari itu duren. Sama-sama mencari, sama-sama keluar negeri. Tapi yang satu lebih mulia dibandingkan orang ini. Perjuangan orang untuk mencari makanan tertentu sampai datang ke Jepang, sampai ke Korea, sampai ke Eropa, hanya untuk apa? Kuliner. Subhanallah. Udah mulai harus ditinggalin kayak gitu. Terus Pak, kalau kita mampu gimana? Memang Anda mampu. Tapi masih banyak orang yang perlu untuk Anda pikirkan, berbagi dengan mereka, yang sebenarnya kegiatan seperti ini tidak harus Anda lakukan. Baik. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh sebagian ulama. Riwayat itu mengatakan, kafa sarafan ayyuti'an nafsa bikulli ma yashtahi. Cukuplah seseorang itu disebut boros ketika orang itu menuruti hawa nafsunya untuk mengejar apapun yang dia inginkan. Pengen makan ini, datang ke sana. Pengen ini, datang ke sana. Sampai perjalanan macet-macet 2 jam tetap dijalani. Sampai tujuan udah habis. Besok lagi dia nggak kapok kayak gitu lagi. Sampai di lokasi nggak dapat tempat duduk, ya. Ngantri, berdiri dia untuk nyari tempat makan. Subhanallah. Di Jakarta ada kayak gitu. Makanya kalau pas weekday itu ya, pas makan siang, ada salah satu teman nemenin saya waktu satu mobil. Ini yang macet itu ke arah kota atau ke arah daerah A, karena di situ banyak makanan. Jadi orang selatan ke barat, orang selatan ke utara nyari makanan di utara, orang utaranya ke selatan nyari makanan di selatan. Dan itu yang bikin macet. Pas jam makan siang. Masya Allah, andaikan mereka mencukupkan dengan makanan yang terdekat, insya Allah bisa mengurangi tensi kemacetan. Apa yang diperjuangkan? Makanan itu enak maupun tidak enak, kalau sudah masuk perut rasanya yang benar. Sama atau beda? Sama ya. Baik. Wat-tabdziru sarfu syai'i fi ma la yanbaghi. Sedangkan mubadzir adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Sehingga orang punya kuota tapi dipakai untuk nonton yang enggak benar, namanya mubadzir. Berarti bedanya apa antara israf dengan mubadzir tadi?
Kalau israf, menggunakan harta yang mubah untuk kegiatan yang mubah, tapi melebihi batas yang diizinkan. Kalau mubadir, menggunakan harta yang mubah untuk sesuatu yang tidak diizinkan secara syar'i, untuk sesuatu yang isinya pelanggaran. Baik. Selanjutnya, setelah kita mengenai pelanggaran yang terjadi pada harta, berikutnya kita akan melihat konsep rizki dalam Islam. Banyak orang yang berpikir, saya ingin punya banyak sekali harta, dengan harapan nanti saya bisa A, bisa B, bisa C, semua bisa saya lakukan ketika saya punya harta. Kalau saya tanya, Nabi Muhammad SAW itu kaya atau miskin? Kaya? Apa buktinya? Punya banyak istri. Gitu. Apa bukti kalau beliau kaya? Nabi SAW itu kaya atau miskin? Kaya atau miskin, Pak? Ya? Rasulullah SAW menjalani hidup dua-duanya. Terkadang beliau mengalami kelapangan, tapi banyak di sesi perjalanan hidup beliau mengalami kondisi rizki yang kurang. Banyak sekali kita sering menjumpai bagaimana peristiwa yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, yang lainnya juga punya pengalaman yang sama. Aisyah pernah kedatangan seorang wanita dengan membawa dua putrinya, janda dengan membawa dua putrinya. Minta sedekah kepada Aisyah. Lalu oleh Aisyah, wanita ini dikasih 1 butir kurma. Pak, itu kok pelit banget tuh Pak Aisyah, Pak. Masa sedekah cuma 1 butir kurma? Kita aja sedekah bisa sekilo kurma. Ini cuma 1 butir kurma. Karena beliau cuma punya 2 butir. Pernah nggak Anda mengalami di rumah nggak ada makanan selain 2 butir roti gitu pernah? Belum pernah. Aisyah cuma punya 2 butir. Yang 1 disedekahkan, yang 1 dia simpan. Wanita janda tadi kemudian membelah kurmanya jadi 2 dan dikasihkan ke 2 anaknya. Nabi SAW pernah pulang di pagi hari kemudian tanya, hal indakum min syai', apakah kamu punya sesuatu yang bisa dimakan? Aisyah mengatakan, la ya Rasulullah, gak ada yang bisa dimakan di rumah ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idzan asum, kalau begitu aku tak puasa. Bayangin Pak ya, Bapak pulang dari masjid setelah subuh, tanya kepada istrinya, masak apa? Gak ada yang bisa dimasak Pak. Bisa kayak gitu Pak? Mungkin di zaman sekarang gak ada ya. Baik. Banyak sesi masa hidupnya Nabi SAW dalam kondisi beliau itu membutuhkan dari sisi materi. Makanya Nabi SAW adalah orang yang menjadi imamus sabirin, imam bagi orang yang sabar. Meskipun di saat yang sama Rasulullah SAW pernah mengalami kekayaan. Beliau pernah berhasil mendapatkan 100 ekor onta dalam sebuah peristiwa peperangan. Nabi SAW juga pernah punya kambing 1 lembah. Tapi Nabi SAW ketika memiliki harta seperti ini nggak lama. Sesaat beliau manfaatkan sebagian, sisanya kemudian beliau sedekahkan. Rumah Nabi SAW walaupun banyak, tapi rumah beliau sangat terbatas. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, beliau itu diasuh di rumahnya Ummu Salamah ketika kecil. Di usia kurang lebih 10 tahun, Hasan Al-Basri itu cerita, aku bisa menggayuh atap rumah Rasulullah SAW dengan tanganku di usia 10 tahun. Kira-kira tingginya berapa? 1 meter? Sundul nggak? Mungkin kurang lebih 2 meter. Sampai anak di usia 10 tahun bisa menggayuh atap rumah Rasulullah SAW. Baik. Kalau melihat kehidupan Nabi SAW seperti ini, andaikan, ini berandai ya, Anda hidup di zaman beliau, terus dilamar oleh beliau, mau nggak?
Sebentar Pak Ustadz, tak pikir dulu. Melihat bagaimana keterbatasan yang dialami ummahatul mukminin, mungkin banyak di antara wanita sekarang yang nggak sanggup. Masa saya sampai kayak gitu? Nggak ada yang dimasak, tidak punya sesuatu yang bisa dimakan. Tapi seperti itulah kehidupan beliau. Oleh karena itu, manusia yang paling mulia di alam ini bukanlah orang yang diberi kekayaan yang melimpah. Meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi demikian, beliau tidak pernah punya rasa iri kepada raja yang kaya. Sampai satu ketika saat beliau tidur di sebuah gubuk, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ila. Ila itu apa ila? Ila. Pernah dengar istilah ila? Seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, itu namanya ila. Nabi SAW mengilak seluruh istrinya selama 1 bulan. Akhirnya beliau tidak tidur di rumah, kemudian beliau tidur di sebuah gubuk yang ada di kebun salah satu milik orang Ansor. Para sahabat keluar masuk untuk menjenguk Rasulullah SAW. Hingga Umar radhiyallahu anhu ketika masuk, kemudian beliau melihat ke arah belakang di dapur, hanya ada sebuah mangkok isinya air, nggak ada makanan. Nabi SAW terbangun dalam posisi punggung beliau ngecap, tikar yang dipakai untuk alas tidur. Umar menangis. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan kamu menangis? Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, di sana ada raja Romawi yang seperti itu kondisinya, di sana ada raja Persia yang seperti itu kondisinya, tapi Anda yang merupakan pemimpin kaum muslimin seperti ini keadaannya." Dan itu di akhir dari dakwah Nabi SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? "Ya Ibn al-Khattab, ama tarda in kana lahumud dunya walana al-akhirah." Wahai Umar, tidakkah kamu ridho kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Beliau tidak merasa iri dengan orang yang lebih kaya, sehingga saat beliau ditunjukkan seperti itu, Nabi SAW tidak mengatakan, besok kita akan taklukkan Persia, kita akan taklukkan Romawi. Beliau tidak seperti itu. Tapi apa yang beliau katakan? "Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah." Tidakkah kamu ridho jika mereka punya dunia sementara kita punya akhirat? Baik. Rasulullah SAW rizkinya telah ditanggung oleh Allah sebagaimana hamba yang lain. Semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rizki yang banyak maupun sedikit itu di luar pilihan hamba. Itu di luar pilihan hamba. Sehingga misalnya Anda kalau ditanya, pengen jadi orang kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Ijma kaya bersyukur. Sepakat ya. Cuman masalahnya tidak semua harapan terwujud. Saya sebenarnya pengen Pak jadi kaya bersyukur, tapi kok miskin abadi ini gimana? Semiskin apapun Anda, semua jatah rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir pernah menceritakan ada orang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adham, seorang ulama generasi tabi'in. Orang ini mengadukan jumlah anaknya yang banyak sehingga dia keberatan untuk nanggung nafkah bagi anak-anaknya. Apa kata Ibrahim bin Adham? "Ib'ats ilayya minhum man laysa rizquhu 'ala Allah." Coba kamu bawa ke sini anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Fasakata rajul, akhirnya orang itu terdiam. Mana ada orang yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga semua rizki telah ditetapkan oleh Allah dan itu tidak geser. Maka perjuangan apapun yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan harta tidak akan pernah menggeser jatah rizkinya. Karena itu, sekaya apapun manusia tidak akan bisa melampaui jatah rizkinya. Semiskin apapun hamba tidak akan pernah kurang dari jatah rizkinya. Saya ulang ya.
Sekaya apapun manusia tidak akan pernah bisa melampaui jatah rizkinya. Sebaliknya, semiskin apapun manusia tidak akan pernah kurang dari jatah rizkinya. Sebab rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun datangnya rizki itu tidak satu waktu. Kadang di awal kehidupannya Allah kasih sedikit. Di akhir kehidupannya Allah kasih banyak. Sehingga ada orang dari mulai kecil sampai dia usia 70-an tahun miskin terus. Begitu di usia 70 tahun sawahnya kena tol, langsung dapat 5 miliar di usia 70 tahun. Sudah Allah kasih banyak di bagian akhir. Ada juga yang sebaliknya. Dulu waktu masih kuat, masih produktif, dia kaya. Sampai punya banyak perusahaan. Kemudian perusahaannya berangsur-angsur menurun sampai bangkrut satu demi satu, terjual, hingga di akhir usianya dia miskin. Di usia 70 tahun dia nggak punya apa-apa. Tinggal sepeda yang dia bawa kemana-mana. Baik, kira-kira kalau Anda dikasih pilihan, pengen jadi orang waktu muda kaya, tua miskin, atau waktu muda miskin, tua kaya? Milih yang mana? Kaya sampai tua? Kaya apa? Baik. Selalu pilihan kita kan ke arah sana ya. Pengen harta, pengen senang. Seolah-olah terbayang bahwasanya bahagia itu hanya ada pada harta. Makanya Nabi SAW ngasih penekanan. Kaya miskin itu pilihan Allah. Anda pengen A, pengen B, tapi ketetapan Allah tidak selalu berpihak kepada apa yang Anda inginkan. Maka yang lebih penting untuk kita pikirkan adalah, apakah kamu bisa menjalankan tugas sebagai muslim yang baik sesuai dengan kondisi yang Allah berikan kepadamu. Sehingga Allah Dat yang Maha Adil, masing-masing orang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tugas yang berbeda. Orang kaya bisa ibadah, orang miskin juga bisa ibadah. Apa ibadahnya orang kaya? Syukur. Apa ibadahnya orang miskin? Sabar. Sehingga masing-masing punya tugas sesuai dengan posisinya. Maka yang lebih penting untuk kita pikirkan adalah, apakah saya sudah bisa menjalankan tugas sesuai dengan posisi saya? Apakah saya sudah bisa menjalankan tugas sesuai dengan kondisi saya saat ini? Kalau bisa, walhamdulillah, berarti Anda adalah potret hamba yang berhasil. Baik. Ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, wal maradu ahabbu ilayya minas siha." Coba di buku ada nggak itu? Oh, nggak ada. Jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya. Sakit lebih saya sukai daripada sehat. Perkataan siapa ini? Abu Dzar. Kebayang nggak ada orang yang justru dia lebih milih untuk hidup tidak enak daripada hidup enak. Itu salah satu contohnya adalah Abu Dzar. Jadi dulu sebagian sahabat itu lebih senang sakit daripada sehat. Ada seorang sahabiat yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya kena penyakit ayan, ya, suka kejang-kejang, epilepsi. Dan saya kalau sedang kejang, itu sampai dilucuti pakaiannya, telanjang. Doakanlah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Kemudian Nabi SAW ngasih pilihan. Kalau kau mau, aku bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu, dan engkau akan sembuh. Dan kalau kau mau, kau bersabar untuk tetap sakit seperti ini sampai mati,
dan kau dapat surga. Wanita ini pilih yang mana? Hah? Dia pilih yang kedua. Bertahan sakit sampai mati. Maka ada di antara mereka yang lebih milih sakit, dan sakit itu dibawa sampai mati, dengan jaminan mendapatkan surga. Subhanallah. Orang yang soleh sekelas para sahabat, mereka tahu hidup di dunia ini sementara, dan musibah apapun yang dialami oleh seorang muslim itu akan berbuah kebaikan bagi kehidupannya di akhirat, karena mereka sanggup untuk bersabar. Nah, makanya Abu Dzar mengatakan seperti tadi ya, jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya, sakit lebih saya sukai daripada orang sehat. Tapi ada sebuah koreksi yang pernah disampaikan oleh sahabat Hasan bin Ali. Siapa beliau? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahu Aba Dzarrin, amma ana man ittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Kalau menurut pribadi saya, siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang dia tidak miliki. Nah, kata kuncinya di situ. Seorang muslim akan bisa mendapatkan kebahagiaan, merasa nyaman ketika dia yakin bahwa apa yang saat ini dialami itulah pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya. Tinggal selanjutnya, apakah dia bisa menjalankan tugas sebagai hamba yang baik atau tidak. Karena masing-masing orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tugas yang berbeda. Baik. Walhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, dan Allah berikan keberkahan untuk setiap usaha halal yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam mencari harta, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah hingga akhir hayat. Ada berapa? Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.